Bismillahirrahmanirrahim. Perpecahan adalah musuh utama ukhuwah. Jaga ukhuwah untuk Indonesia yang aman dan damai. Kasus tuduhan penistaan agama oleh Gubernur DKI Ahok terus direspon dengan panas oleh berbagai kalangan. Sejumlah pihak mengatasnamakan kelompok pembela Islam berencana menggelar aksi besar-besaran di Jakarta tanggal 4 November mendatang. Untuk itu, PBNU mengimbau agar warga Nahdliyin secara proaktif turut menenangkan situasi. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menegaskan, mari jaga persatuan dan kesatuan bangsa, pererat tali silaturahmi antar komponen masyarakat. Berpecah adalah musuh utama dari ukhuwah. Ukhuwah adalah modal utama kita dalam membangun suatu tatanan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur. Jaga ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah basyariah agar Indonesia terbebas dari ancaman perpecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati teman-teman media cetak elektronik, Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada siang hari ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama hendak menyampaikan pesan moral, memberikan penegasan dan sikap terhadap perkembangan mutaakhir, terutama berkaitan dengan kontroversi yang sekarang ini lahir akibat adanya perdebatan memaknai statement dari Pak Basuki. Untuk itu, sebelum nanti akan dibacakan, maka izinkan saya untuk memperkenalkan yang ada di depan. Yang di tengah tentu tidak asing lagi Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Saya sendiri Helmi Faisal Zaini, Sekretaris Jenderal PBNU. Yang paling kanan, di sebelah kanan saya adalah Kiai Haji Ahmad Isomuddin selaku Rois Syuriah PBNU. Kemudian sebelah kiri Pak Kiai Said adalah Pak Haji Robikin M.Has, Ketua PBNU, dan Pak Binas Wehendra selaku Bendahara Umum. Untuk melihat lebih jelas apa yang akan disampaikan oleh Pak Kiai Said Aqil Siraj, tentu marilah kita simak pesan moral PBNU. Dan pesan moral ini perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, merupakan keputusan yang telah diambil berdasarkan rapat gabungan harian Suriah Tanfidiyah. Jadi diikuti oleh seluruh jajaran Suriah PBNU dari mulai Rois Am, Katib sampai dengan Awan, dan juga diikuti oleh Ketua Umum PBNU sampai kepada pengurus harian yang lainnya. Jadi ini merupakan keputusan resmi organisatoris, ditandatangani langsung juga oleh 4 tanda tangan. Yang pertama adalah Rois Am PBNU Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, kemudian oleh Katib Am Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum dan Sekjen. Monggo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perpecahan adalah musuh utama ukhuwah. Jaga ukhuwah untuk Indonesia yang aman dan damai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Ta'ala. Indonesia terus berkembang menjadi sebuah negara yang hidup berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa, di mana masyarakatnya dapat hidup aman tentram, saling menghormati, dan rukun berdampingan secara harmonis antara satu dengan yang lain. Hari ini Indonesia dikenal oleh publik internasional sebagai negara yang patut dijadikan percontohan dan teladan, terutama dalam menjadikan faktor kebinekaan justru sebagai kekuatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia telah berhasil meletakkan hubungan agama dengan negara secara benar dan ideal. Agama tidak lagi dipertentangkan dengan negara. Nilai agama melebur dengan budaya lokal yang baik.
melahirkan spirit watoniyah, nasionalisme yang tumbuh subur dengan berkembangnya nilai keagamaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh pendiri Nahdlatul Ulama, kakeknya Gus Dur, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dalam bahasa Arab, hubbul waton minal iman. Membela tanah air bagian dari iman kepada Tuhan. Tidak begitu hanya yang terjadi di beberapa negara, terutama di negara-negara Arab ataupun di negara yang sekuler. Hari ini negara-negara teluk seperti Irak, Pakistan, Afghanistan, Suriah, Yaman, dan lainnya memasuki suatu babakan baru yang disebut sebagai failed state, negara yang gagal, negara yang bangkrut, diakibatkan keliru menerapkan hubungan agama dan negara, sehingga keduanya dipertentangkan, terutama lain yang akibatnya menimbulkan kekacauan satu sama lain, dipertentangkan satu sama lain yang akibatnya menimbulkan kekacau balauan. Ratusan ribu bahkan jutaan manusia menjadi korban atas peperangan yang timbul akibat kesalahpahaman. Sementara di negara-negara sekuler yang hanya mengedepankan rasionalitas tanpa agama, justru melahirkan titik balik suatu peradaban yang tidak lagi berkemanusiaan. Dewasa ini kita tengah menghadapi suatu diskursus publik yang luas, terutama dalam penyikapan masyarakat atas pernyataan Gubernur DKI Basuki Cahaya Purnomo atau Ahok di Kepulauan Seribu yang menimbulkan kontroversi di hampir seluruh kalangan. Bahkan sebagian kalangan mengatasnamakan aksi bela Islam akan menggelar aksi besar pada tanggal 4 November mendatang. Mencermati eskalasi dan perkembangan keadaan terkini, maka pengurus besar Nahdlatul Ulama bersama ini menegaskan: 1. Mari jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pererat tali silaturahim antar komponen masyarakat. Berpecah adalah musuh utama dari ukhuwah. Ukhuwah adalah modal utama kita di dalam membangun suatu tatanan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur. Jaga ukhuwah watoniyah dan ukhuwah insaniyah agar Indonesia terbebas dari ancaman perpecahan. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan janganlah berpecah belah. 2. Kepada seluruh pengurus NU dan warga NU untuk secara proaktif turut menenangkan situasi, menjaga agar suasana yang aman dan damai tetap terpelihara dan tidak ikut-ikutan memperkeruh suasana dengan provokasi dan hasutan. PBNU melarang penggunaan simbol-simbol NU, atribut-atribut NU, termasuk Ansor, PMII, IPNU, PPNU, dan seterusnya, untuk tujuan di luar kepentingan sebagaimana menjadi keputusan Jam'iyah NU. 3. Menghimbau kepada aparat kepolisian untuk segera melakukan tindakan dan langkah sesuai dengan prosedur hukum dan perundangan yang berlaku, agar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah. Upaya ini harus dilakukan guna menghindarkan terjadinya yang cenderung menimbulkan kegaduhan dan anarkis. 4. Kepada para pihak yang hendak menyalurkan aspirasi dengan berunjuk rasa, PBNU menghimbau agar tetap menjaga akhlakul karimah, etika, dengan tetap menjaga ketertiban, menjaga kenyamanan lalu lintas, dan dapat menjaga keamanan masyarakat demi keutuhan NKRI. 5. Mari kita mengadahkan tangan, mohon petunjuk dan berdoa kepada Allah. Semoga Indonesia selalu diberi kesejukan, kedamaian, dan perlindungan, penjagaan dan pertolongan dari Allah Ta'ala. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa dakhilna al-jannah darus salam hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jakarta, 28 Oktober 2016 bersamaan dengan 27 Muharram 1438. Wallahu fiqh lakum at-tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sudah menyatakan, waktu itu baru keluar bertemu dengan Pak Wiranto, Pak Menko Polhukam, bahwa kalau siapapun, ya bukan hanya Ahok, siapapun yang melakukan kesalahan kemudian minta maaf, ya kita maafkan. Akan tetapi hukum tetap berlaku, berjalan. Maka di sini tugasnya aparat kepolisian memanggil dan memeriksa, dan seadil-adilnya berangkat dari praduga tak bersalah. Kalau memang terdapat kesalahan, ya apa hukumnya, kalau tidak, ya tidak. Tapi pada dasarnya seorang yang minta maaf, agama Islam memerintahkan kepada kita semua agar memaafkan. Itu sama juga disampaikan di Kapolri. Ya, waktu itu juga saya sampaikan ketika jumpa dengan Kapolri ya di Sudirman. Artinya, mari kita dewasalah, kita bermartabat, jangan anarkis, jangan main hakim sendiri. Kalau memang harus diproses hukum, itu jauh lebih baik daripada seperti ini. Ada isu-isu bunuh, itu tidak layak diucapkan oleh masyarakat yang bermartabat. Yang kita larang menggunakan atribut NU. Jadi kalau ada orang yang menggunakan atribut NU berarti bukan NU. Karena kita sudah melarang nih menggunakan simbol-simbol atribut NU. Kalau ada sebagian orang membawa misalkan bendera Ansor atau bendera apa, itu jelas pihak ketiga itu yang menyusup itu, yang ingin menimbulkan fitnah agar NU terlibat. Walhasil NU menyerukan kepada warganya tidak menggunakan simbol-simbol NU untuk kepentingan politik. Karena NU dilahirkan bukan untuk tujuan politik, tapi untuk membangun masyarakat yang berbudaya, berperadaban, berpendidikan, cerdas, sejahtera, dan damai. Saya sudah menghimbau agar warga NU tidak ikut-ikutan. Tapi kalau terpaksa karena ingin ikut, satu, tidak mengatasnamakan NU, tidak menggunakan atribut NU, dan menjaga etika, jangan sampai merusak. Coba bandingkan kemarin Hari Santri, 50.000 di Monas santri kumpul, tidak satu pun pohon tanaman rusak, tidak satu pun simbol lalu lintas, rambu-rambu lintas yang rusak. 50.000 itu yang datang di Monas. Betapa jauhnya ketika orang NU berkumpul banyak dengan yang lain. Ngomong itu ada sanksinya. Kalau ngomong baik ya ada pahalanya, cara agama ini. Ngomong jelek ya ada dosa. Bahkan lisan ini merupakan lebih bahaya daripada tangan, daripada senjata. Ada ujaran kebencian. Ada ujaran kebencian yang kita sepakat dengan Polri. Sama-sama NU dan Polri menangani atau mengatasi ujaran kebencian itu, hate speech itu. Jadi kalau tuh hanya ngomong itu sudah melakukan hal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ngomong kasar, ngomong jelek, misu-misu, ngumpat-ngumpat, ngata-ngatain, itu dilarang oleh Al-Quran. Siapapun, kepada siapa kepada siapa? Muslim, non-muslim, muslim kepada muslim. Saya dimintai oleh Kapolda dan Wakapolda juga ada, agar Ansor pemuda NU ikut bersama-sama menjaga keamanan. Siap. Waktu kemarin juga Ansor dengan pakaian tidak pakai Ansor, dengan pakaian tidak atribut, ikut menjaga keamanan. Insya Allah kali ini pun kita siapkan bersama-sama polisi agar tidak anarkis. Proses hukum poin 3 dulu. Poin hukumnya. Hukum kita percaya pada polisi. Yang punya hukum itu polisi. Kita hanya mendorong, menghimbau agar betul-betul Indonesia negara hukum, bukan negara sekar PDW. Dan saya minta kepada tokoh-tokoh agama, terutama tokoh politik juga, jangan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sifatnya provokatif, apalagi terutama lagi khatib Jumat. Tidak sah itu khutbahnya kalau isinya cuma mencaci maki itu. Khutbah itu mengajak orang bermoral, berakhlak, beribadah dengan baik. Lah kok khutbah jadikan provokasi, menyebar kebencian, walaupun kepada binatang nggak boleh bicara kebencian di khutbah itu. Itu menurut ajaran Imam Syafi'i. Tidak boleh
dalam khutbah itu menyebarkan kebencian. Di luar khutbah ya boleh-boleh saja, terserah. Dalam khutbah Jumat nggak boleh itu. Bukan boleh-boleh saja itu artinya boleh. Cara agama dalam khutbah menyebarkan kebencian tidak sah khutbahnya, tidak sah. Baik, terima kasih sampaikan kepada teman-teman media cetak elektronik, dan mudah-mudahan dengan rilis ini menjadi terang, dan tentunya kita harapkan apa yang akan terjadi tanggal 4 itu adalah situasi yang damai, aman, tentram, dan kita harapkan ada kedewasaan dari seluruh pihak, dan tentu kita ikut menjaga situasi yang aman ini. Terima kasih. Terima maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didorong Pak ya. Akan didorong. Ya.